Jika 1 minggu kamu jadikan untuk mengurusi urusan duniamu, maka jadikanlah 1 hari, hari Jumat, sebagai urusan akhiratmu. Seandainya 11 bulan kamu jadikan untuk mengurusi duniamu, maka jadikanlah 1 bulan, yakni bulan suci Ramadan, sebagai urusan akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummatihi walladzi manna 'alaina bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nafuzu biha fil jannati darissalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Berbicara tentang bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh ampunan, yang mana pada bulan ini Allah menurunkan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya. Hadirin hadirat hafizakumullah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah selama hidupnya meminta umurnya diperpanjang, kecuali ketika di bulan Rajab. Rasulullah meminta untuk umurnya diperpanjang, tapi nggak terlalu panjang-panjang banget, cuma ingin minta dipanjangkan sampai menemui bulan Ramadan. Beliau setiap kali masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, berkahilah aku di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Mengapa Rasulullah meminta umurnya diperpanjang sampai bulan Ramadan? Nah, karena pada bulan Ramadan rahmat-rahmat Allah itu diturunkan. Disebutkan di dalam hadis, "Lau ta'allam ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Niscaya mereka menginginkan agar seluruh tahunnya menjadi bulan Ramadan. Hadirin hadirat hafizakumullah. Mengapa demikian? Karena kebaikan-kebaikan dihimpun, ketaatan-ketaatan diterima, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga merindukan mereka. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan pada 4 golongan. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, mumpung sekarang pada bulan Ramadan, mari kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, yaitu orang yang menjaga lisannya dari perbuatan, dari perkataan yang buruk atau membicarakan orang lain. Yang ketiga, memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Yang terakhir, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Syukur-syukur kita bisa melakukan keempat-empatnya ini pada bulan Ramadan kali ini. Hadirin hadirat hafizakumullah. Semua perbuatan amal kebaikan kita yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya barang siapa yang menghadiri suatu majelis di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatatkan baginya setiap 1 langkah ibadah 1 tahun, dan ia akan berada bersama Nabi di bawah arsy. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikannya 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pandangan rahmat kepadanya. Dan bagi istri yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan
pahala sebagaimana pahalanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Dan yang terakhir, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan memenuhi 1000 hajatnya nanti kelak di akhirat. Hadirin hadirat hafidhakumullah, bahkan diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin juga, bahwa ketika ada seorang laki-laki bernama Muhammad, dia tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Ketika masuk bulan Ramadan, dia berdandan dengan rapi, memakai wangi-wangian, dan melaksanakan sholat-sholat yang telah ia tinggalkan sebelumnya. Lalu ditanya oleh seseorang, mengapa Anda melakukan demikian? Laki-laki tersebut menjawab, ini, bulan Ramadan ini adalah bulan taubat, bulan berkah, bulan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosaku diampuni. Nah, kemudian si Muhammad tadi meninggal. Lalu ada seorang dimimpi ketika ia tidur, bermimpi ketemu Muhammad. Lalu ia bertanya, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu, hai Muhammad? Si laki-laki tadi menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku berkat pengagunganku di bulan Ramadan. Dari cerita ini membuktikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Ada yang namanya pengiriman-pengiriman langit. Baik itu dari langit ke bumi atau dari bumi ke langit. Itu setiap hari pasti ada, terus ada. Entah itu deres, entah itu gerimis. Tergantung oleh rasa hatimu. Nah, kalau rasa hatimu, kamu merasa lebih baik dari orang lain, kamu merasa sombong, kamu merasa dengki, maka pengiriman itu tidak akan nyampe kepadamu. Apa yang bisa menyebabkan pengiriman itu tidak sampai? Yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu pernah melihat suatu hari Sayyidah Aisyah itu bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan telah meninggal. Kemudian Rasulullah berpamitan kepada Sayyidah Aisyah, lalu keluar untuk takziah. Sayyidah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah itu melihat di situ ada sorbannya Nabi. Lalu dipakailah oleh Sayyidah Aisyah sorban tersebut. Seketika itu Sayyidah Aisyah melihat di luar keadaannya deres banget, hujan sangat deres. Gak lama kemudian Rasulullah datang dalam keadaan Sayyidah Aisyah tetap memakai sorbannya. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau masuk ke dalam rumah dengan keadaan kering, padahal di luar itu hujan deras? Terus Rasulullah bertanya, kenapa wahai Aisyah? Lah ya Rasulullah, kenapa engkau masuk ke dalam rumah dalam keadaan kering, padahal di luar itu deras? Apakah ini mukjizatmu wahai Rasul? Rasulullah bertanya, apa yang kamu kenakan wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, maaf ya Rasulullah, aku mengenakan sorbanmu. Coba lepaskan. Rasulullah berkata seperti itu. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah dilepas sorbannya. Tiba-tiba hujan yang awalnya deras itu tiba-tiba berhenti ketika Sayyidah Aisyah menaruh sorbannya. Rasulullah menjawab, itu bukan hujan air, akan tetapi itu hujan rahmat, hujan anugerah, hujan cahaya dari Allah yang diturunkan di kota Madinah. Allah mengasihi kamu, lihat hal tersebut karena kamu mengenakan sesuatu yang biasa aku kenakan. Nah, itu dari cerita tersebut memang benar ada pengiriman-pengiriman yang memang turun setiap harinya. Apalagi memasuki bulan Ramadan. Nah, pengiriman-pengiriman itu terus setiap hari ada. Entah itu gerimis, entah itu deres.
Tapi setiap hari ada, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu pasti ada. Maka dari itu Rasulullah mengetahui bahwa di bulan Ramadan itu akan banyak rahmat-rahmat yang Allah turunkan. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu berdoa ketika masuk ke bulan Rajab supaya disampaikan untuk menemui bulan Ramadan. Hadirin hadirat hafizakumullah. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui sebanyak apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan? Nah, para ulama menambahkan doanya, wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatul Quran. Ya Allah, bantu kami untuk memperbaiki sholat kami, memperbaiki puasa kami, dan memperbanyak bacaan Quran kami. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah puasa kita, menjaga puasa kita. Nah, menjaga dari apa? Menjaga dari perbuatan dosa. Nah, terus dosa yang bagaimana? Apakah dosa yang besar? Apakah dosa yang kecil? Nah, kita harus menjaga puasa kita dari dosa-dosa yang bisa mengurangi amal puasa kita, yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Karena tidak sedikit orang yang puasa hanya mendapatkan lapar saja, tidak mendapatkan pahala. Nah, pahala puasa itu ibarat orang meniup balon. Semakin ditiup, semakin besar. Begitu juga orang berpuasa, meskipun kita tidur, meskipun kita melamun, meskipun kita ngapain, terserah, itu tetap pahala kita akan berjalan terus, semakin bertambah. Akan tetapi hati-hati ketika ada jarum, ya, tidak lagi balon itu semakin mengecil, akan tetapi meletus, sebagaimana pahala puasa. Bukannya tambah kecil, tapi tambah habis sama sekali, tidak ada pahalanya. Hadirin hadirat hafizakumullah. Salah satu yang tidak layak kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah membicarakan orang lain. Imam Syafi'i berkata, berhentilah membicarakan orang lain. Kamu punya aib, orang lain juga punya lesan. Sebagaimana kamu tidak ingin dibicarakan orang lain, maka kamu jangan membicarakan orang lain. Lantas bagaimana ketika seseorang berpuasa akan tetapi tetap membicarakan orang lain? Nah, mayoritas ulama berpendapat puasanya tetap sah, akan tetapi keutamaan dan kesempurnaan puasa itu tidak diperoleh olehnya. Sebab kesempurnaan dan keutamaan puasa itu dapat diperoleh jika seseorang tidak melakukan perkara yang sia-sia dan tidak berkata buruk. Imam Al-Haddad berkata, seandainya 11 bulan kamu jadikan untuk mengurusi duniamu, maka jadikanlah 1 bulan, yakni bulan suci Ramadan, sebagai urusan akhiratmu. Jika 1 minggu kamu jadikan untuk mengurusi urusan duniamu, maka jadikanlah 1 hari, hari Jumat, sebagai urusan akhiratmu. Hadirin hadirat hafizakumullah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan, kita bisa meraih kemuliaan dan rahmat-rahmat yang telah Allah turunkan. Cukup sekian. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.